Di antara dua perang, seorang kawan pernah berkata, tidak ada masa damai, yang ada hanyalah masa istirahat di antara kedua perang. Benarkah begitu? Aku jadi teringat kepada para pendahulu kita yang memerangi penjajah agar semua anak bangsa bisa berpendidikan. Bukan hanya anak-anak dari para pejabat, hasil peranakan penjajah dengan para nyai atau keturunan priai saja. Ya, anganku jauh melayang pada masa-masa awal abad 20, pada masa sepeda baru saja masuk dan dinamakan kereta angin, dan listrik masih jadi hal yang tidak semua orang bisa lihat. Orang-orang pribumi di zaman dahulu begitu terkungkung keterbatasan informasi, tapi mampu berpikiran luas, memimpikan hal besar, berharap ada masa di mana negeri ini bisa menyejajarkan dirinya di kancah dunia. Paham-paham baru pun melebur di negeri tercinta ini untuk meludahi paham lama penjajahan. Mereka, para pendahulu kita, mungkin kakek dan nenekmu, adalah orang-orang hebat yang memberikan pundaknya agar kita bisa meraih lebih tinggi, menggapai cita-cita, menjadi viral sekaligus kawan setara bangsa-bangsa Eropa dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Betapa sedihnya hatiku ketika dihadapkan dengan kenyataan hari ini, di mana kebanyakan dari kita yang tidak lagi terkungkung oleh keterbatasan informasi, malah mempunyai pemikiran yang sempit. Anak muda yang kuat mempergunakan kekuatannya untuk memojokkan yang lemah dan lebih senang membuat geng yang mengeroyok orang-orang tak bersalah daripada berorganisasi untuk mengeroyok ketidakadilan. Orang-orang pintar mempergunakan otaknya untuk mengelabui dan menipu rakyat kecil dengan sejuta janji tanpa bukti. Kota menjadi kotor dengan baliho-baliho dan ribuan poster menyambut pemilu yang memajang foto si calon dengan senyum lebar dan titel panjang sepanjang kereta api. Bukankah Henry Dunant pernah bilang, selama semua negara tidak kekurangan pecinta alam, negara tersebut takkan kehabisan pemimpin. Lalu, calon pemimpin macam apa yang mengkotori kota? Calon pemimpin macam apa yang tidak peduli dengan sampah-sampah sisa pemilihan umum? Negeri ini adalah negeri yang besar, negeri yang hebat. Cuma sayangnya tidak semua orang mampu bersyukur. Kebanyakan dari kita lebih senang terlena dicekoki keindahan dunia fana, sedih karena putus cinta, tapi lupa kalau saudara-saudara kita ada yang lebih bersedih karena putus sekolah, menangis karena hati terluka oleh sang kekasih, tapi lupa kalau saudara-saudara kita lebih terluka karena haknya diinjak-injak, galau karena cinta ditolak, tapi lupa kalau saudara-saudara kita ada yang berusaha tidak galau meski kehilangan tempat tinggal pasca bencana. Tidak ada masa damai, yang ada hanyalah masa istirahat di antara kedua perang. Jika benar begitu, apa kita siap membela negara jika esok hari kita kembali dijajah? Apa kita tahu apa yang mesti dilakukan saat ada segerombolan orang-orang ingin menjatuhkan paham yang kini kita anut? Apakah kita sudah punya ide dan strategi agar negeri ini selamat? Ataukah kita akan terlalu sibuk membetulkan poni, sibuk mengunggah foto selfie dengan latar pertempuran, sibuk memperbaharui status sedang ada di medan perang? Negeri ini adalah dirimu, dirimu adalah negeri ini. Tanah yang kau beraki, yang kau kencingi, yang kau ambil airnya itu kau minum, yang kau ambil padinya untuk kau makan. Tapi pernahkah kau merasa berutang untuk membawa bumi pertiwi ke arah yang lebih baik? Malam telah merambat turun ketika sebuah berita tersiar di televisi. Perang kembali terjadi di Timur Tengah atas alasan-alasan yang sepertinya kurang masuk akal. Suar yang lagi-lagi sedang asik bergumul dengan buku bersampul merah memilih untuk mematikan televisi. Perang? Memang benar semua orang memiliki perang mereka masing-masing, termasuk juga Suar. Membaca tulisan dalam buku bersampul merah sudah berhasil membuat Suar meredam perasaan ingin melabrak perempuan yang membuatnya kesal setengah mati saat jam makan siang tadi. Suar menutup buku. Satu hal yang tertinggal dalam benaknya adalah kebingungan mengapa dirinya yang cukup melek politik semasa kuliah malah kini makin apolitis.
Dulu ia yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa pernah menjadi pengurus Mading. Selama 1 tahun masa jabatannya, banyak berita yang ia sortir. Tentu saja, hal tersebut membuatnya tahu perkembangan sosial dan politik pada saat itu. Namun kini, melihat berita yang berat-berat membuatnya seketika sakit kepala. Apakah rutinitas pekerjaan yang relatif membuat pikirannya menjadi tumpul, ataukah Ricky yang menjadikannya jinak? Tidak bisa dipungkiri, Ricky adalah hal yang akhir-akhir ini membuatnya merasa muak berada di kantor. Selain Bu Ida, yang tampaknya selalu menstruasi 365 hari per tahun. Padahal sebelumnya saling benci, mereka pernah saling mengasihi. Pertemuan pertama Suar dengan Ricky Kusumawardhani begitu indah. Ia mengenal lelaki bertubuh tinggi itu saat baru 3 hari diterima bekerja. Ricky lah yang berbaik hati memperkenalkan ini itu di kantor, tatkala semua orang terkesan sibuk dan bersikap dingin. Tugas Ricky sebagai personal banking advisor mewajibkannya mengunjungi para nasabah bersama Suar. Dan itu berlangsung selama 2 minggu, cukup lama untuk membuat mereka tahu lebih jauh tentang satu sama lain. Dari sana mereka beberapa kali minum kopi berdua selepas jam kerja. Celakanya, Suar jatuh hati pada pribadi Ricky yang memikat. Selain parasnya yang bisa dibilang cukup tampan, wawasan Ricky yang luas pun merantai Suar untuk tidak bosan mendengarkan celoteh-celotehnya. Nahas perlahan, Suar tahu bahwa Ricky sudah punya pacar, bahkan satu kantor dengan mereka, seorang perempuan bernama Bella. Saat sang kekasih jujur berkata menyukai Suar, Bella berang bukan kepalang. Dan seperti kebanyakan perempuan di muka bumi ini, yang Bella salahkan cuma Suar seorang, tanpa mau tahu pihak lelaki yang gemar menggoda. Untuk sesaat, kisah cinta Suar dan Ricky berakhir bahagia. Ricky memutuskan Bella lalu berpaling pada Suar. Layaknya sinetron-sinetron di televisi, sang gadis mendapatkan cinta pangerannya. Mereka lupa bahwa hidup dimulai setelah sinetron berakhir. Cuma berselang setengah tahun, Ricky jenuh dengan Suar yang menurutnya garing dan tidak tahu cara bersenang-senang. Entah memang begitu, atau karena selama berpacaran, Suar tidak pernah mau diajak berlibur berdua bersama Ricky. Gadis itu selalu mengingat apa kata ibunya tentang bahayanya 2 anak manusia yang sedang dilanda asmara menginap satu ruangan, entah di kamar maupun di dalam tenda. Hasrat bisa dapat menyergap kapan saja. Ricky bilang Suar kolot, Suar bilang ini prinsip. Setelah itu, Bella kembali mendekati Ricky. Ujungnya sudah ditebak, mereka kembali jadian. Lagi pula lelaki mana yang tidak tergiur melihat kemolekan Bella? Jika Suar manis ala-ala kembang desa, maka Bella adalah bunga ibu kota yang siap dipetik kapan saja. Patah hati membuat kinerja Suar menurun. Mungkin ini karma, karena selama hampir setengah tahun ia membiarkan Bella menderita melihat mereka berduaan setiap hari. Mungkin ini cara alam semesta memutarbalikkan keadaan agar dirinya dapat lebih arif. Suar tertawa sendiri. Aneh, buku bersampul merah sudah berhasil membuatnya berpikir sedikit lebih terbuka dan mulai bergerak, seperti menyempatkan diri pergi ke warung dan membeli beberapa kardus bekas. Masukkan ke dalam kardus. Karena harus mencari dokumen lama, aku terpaksa bergelut dengan debu di gudang. Kardus-kardus tertumpuk menimpa map dokumen yang kini kuambil. Pandanganku tiba-tiba terkunci pada satu buah kardus berwarna hijau muda. Kutarik kardus tersebut, lalu kubersihkan debu yang menyelimutinya. Sambil terduduk, kubuka kardus itu. Tampak benda-benda pemberian mantan pacarku tertata rapi di dalamnya, dari mulai foto, mixtape, sampai buku harian tempat kami menuangkan keluh kesah. Kukeluarkan satu persatu. Lucu, rasa sakitnya sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sebuah rasa aneh di dada, mengetahui bahwa seseorang yang dulu kita agung-agungkan seketika saja menyakiti kita dan memaksa kita melangkah sendirian. Perlu kuakui, hal tersebut pernah membuatku sebegitu galaunya sampai-sampai menciptakan lusinan puisi yang menyatakan bahwa tanpa dia aku takkan tahu caranya melangkah. Padahal hari ini aku bisa melangkah lagi tanpa dia.
Tentu saja ada sebuah proses yang kualami hingga aku bisa berdamai dengan masa lalu. Salah satu prosesnya adalah saat aku kebingungan harus melakukan apa pada benda-benda peninggalan si mantan yang masih tertata di kamarku. Hendak memulangkan, tapi semua akun media sosialku diblok, jadi sulit menghubungi. Lagi pula kekanakan sekali mengembalikan barang-barang yang padahal tidak ia minta. Akhirnya aku masukkan kembali benda-benda yang berhubungan dengan si mantan ke dalam kardus, lalu ku simpan di gudang bersama dengan benda-benda tak terpakai lainnya. Loh, kenapa tidak dibuang saja sekalian? Begini, dengan membuang benda pemberian apapun dari si mantan karena takut mengingat kembali masa lalu, kita tidak sedang mengikhlaskan, kita cuma sedang melupakan. Dua hal tersebut memang mirip, tapi sebetulnya berbeda. Hidup akan mengajarkan kita banyak hal dengan cara yang paling baik atau yang paling buruk. Seseorang yang paling kita cintai seketika bisa menjadi seseorang yang paling kita benci. Seseorang yang paling kita benci seketika bisa menjadi sumber inspirasi, seketika bisa menjadi karya, dan karya seketika bisa dikenal masyarakat luas. Kita harus siap dengan semua itu, karena dengan caranya yang misterius pula, hidup akan menyembuhkan luka dalam hati kita. Kelak saat hatimu sudah sembuh, buka lagi kardus tersebut, lihat kembali benda-benda peninggalan si mantan. Akan ada masanya dirimu memandang benda-benda tersebut sebagai objek yang biasa saja, bahkan bisa membantu tersenyum lega, mensyukuri posisimu saat ini yang sudah tidak lagi bersama dia. Ketahuilah, mantan pacar adalah guru kehidupan. Melalui rasa sakit, ia mendewasakan kita, mengajarkan kita agar menjadi manusia yang lebih baik untuk pasangan kita di hari nanti. Semua benda pemberian Ricky yang tadinya Suar pikir harus dikembalikan, ia masukkan satu persatu ke dalam kardus. Dari album musik kesukaan Suar, lipstik bermerek, hingga tas jinjing mahal, ditatanya dengan rapi. Lelaki itu memang cukup royal padanya, dan mungkin juga pada setiap perempuan yang dipacarinya. Gerakan Suar yang tanpa ragu sempat terhenti sewaktu ia tiba di sebuah figura berisi kolase foto-fotonya dengan Ricky. Harga benda tersebut mungkin tak seberapa, namun merupakan buat tangan Ricky. Ada sisa ketulusan yang menusuk dada Suar. Ia menguatkan dirinya, lanjut memasukkan figura tersebut ke dalam kardus. Setelah itu Suar menyegel kardus dengan selotip dan menyimpannya di pojok kamar, tepat di bawah tas kamera yang menggantung. Ia berjanji akan membuka kardus itu lagi kelak setelah hatinya sembuh. Setelah beres dengan kardus, Suar kemudian naik kembali ke atas ranjang, membungkus tubuhnya dengan selimut. Benaknya berpikir tentang Juang yang penuh dengan kejutan. Apa yang orang itu bicarakan melompat-lompat seolah dirinya memiliki banyak pemikiran yang tidak bisa diutarakan lewat lisan. Suar kian penasaran dengan sosok Juang. Namun sejauh ini, ia seolah diam di tempat, tidak ada satupun petunjuk tentangnya. Karena sudah mengantuk, Suar memutuskan untuk lanjut membaca esok pagi. Ia perlahan menyadari bahwa alasannya tetap betah membaca buku bersampul merah bukan cuma karena ingin menggali informasi perihal sang pemilik buku, tapi karena ia merasa entah mengapa pemikiran Juang bisa merefleksikan dirinya sendiri. Selamat datang di realitas. Masa-masa skripsi merupakan masa yang melelahkan. Bolak-balik bertemu dosen pembimbing, revisi,